Nih, gue bingung nih cara menemukan harga yang ideal buat modal kita dan juga customer supaya mereka tetap beli, tapi kita nggak keluarin banyak modal juga. Ada ide nggak? Bos, gimana kalau misalnya kita pakai rumus harga seimbang, Bos? Harga Apa seimbang. Nah, jadi rumus harga seimbang itu adalah rumus yang menentukan kuantitas kita, kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran dari kita supaya dua pihak di sini diuntungkan, Bos. Jadi kita bisa mencari harga yang ideal dari rumus tersebut. Oh, iya, benar. Jadi gini, sebelum kita nentuin harga jual minuman yang baru, kita harus cari dulu harga keseimbangannya. Nah, jadi gue punya dua rumus dasar nih. Yang pertama itu rumus permintaan, di mana demand atau D itu sama dengan 100 min 2P. Ini artinya kalau harganya naik, permintaannya turun. Dan koefisien min 2 menunjukkan setiap harga naik 1.000, permintaan turun 2 gelas. Rumus yang kedua adalah rumus penawaran, QS atau supply, di mana QS sama dengan min 20 plus 3P. Ini menunjukkan bahwa makin tinggi harga, makin banyak produsen mau menjual. Dan koefisien plus 3, artinya kalau harga naik 1.000, maka kita siap menambahkan 3 gelas. Nah, dari situ kita harus menemukan harga yang paling ideal. Kita samain dulu jumlah permintaan dan penawaran. Berarti QD sama dengan QS, 100 min 2P sama dengan min 20 plus 3P. Gue pindahin jadi 100 plus 20 sama dengan 3P plus 2P. 120 sama dengan 5P. Jadi P sama dengan 24. Berarti kita menemukan bahwa harga keseimbangannya adalah 24.000. Nah, dari situ kita bisa masukin harganya. Kita masukin ke salah satu rumus buat cari jumlahnya. Misalnya kita masukin ke Q sama dengan 100 min 2 P, dimana P-nya itu adalah 24. Jadi kita bisa menemukan bahwa Q-nya adalah 52 gelas. Kesimpulannya, harga idealnya 24.000 dengan jumlah produksi 52 gelas per hari. Kita sudah menentukan harga ideal dari minuman baru kita, Bos. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sisi produksi, Bos. Nah, gimana sih cara kita melihat produksinya supaya efisien, Bos? Nah, kan di sini kan permintaan naik, otomatis produksi kita juga harus naik. Nah, tapi kita harus mencari cara dong, Bos, supaya bisa tetap efisien. Nah, gimana caranya? Kita pakai konsep turunan, Bos. Nah, jadi rumusnya itu adalah Oke, nah kita ini pakai rumus HPP, yaitu rumusnya apa? Biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja tambah biaya overhead per jumlah produksi. Nah, rumusnya ini dapat dari mana sih? Rumus ini berasal dari akuntansi biaya, khususnya metode full costing. Nah, logikanya itu seperti semua biaya itu di dalam pabrik harus dialokasikan ke produk yang dihasilkan. Dan tujuan HPP yang akhir itu adalah kita itu harus tahu semua biaya per satu botol. Maka seluruh biaya dibagi jumlah unit. Rumus HPP ini dasar dari akuntansi biaya. Semua biaya pabrik, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead harus dialokasikan ke setiap botol yang diproduksi. Makanya rumusnya dibagi jumlah unit. Jadi gue karena pendapatan per jam tuh naik turun, gue mutusin buat pakai integral buat ngitung total pendapatan perhariannya. Oke, jadi ini dari grafik ini gue dapet rumus integralnya itu RT 2000T tambah 5000. Nah, kalau gue integralin tuh hasilnya 140.000. Jadi gue dapet angka pendapatan yang akurat per hari ini. Oke, jadi gue pakai integral untuk menghitung total pendapatan per harinya. Kenapa pakai integral? Karena jumlahnya tidak menentukan. Jumlah pengunjung bisa berubah-ubah. Dan
integral adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan hal ini. Jadi gue dapet itu R sama dengan 2000 T tambah 5000. Nah kalau diintegralin kan jadi 2000 T kuadrat per 2 tambah 5000 T. Kita sederhanakan lagi jadi 1000 T tambah 5000 T. Nah karena kita jualannya 8 jam, jadi saya masukkan angka 8 jam di situ. Lalu setelah itu diselesaikan, hasilnya adalah 104.000 total pendapatan dari hasil integral itu. Jadi walaupun ada jam rame atau jam sepi, angka totalnya tetap bisa dihitung secara akurat. Sekarang kita masuk ke bagian ekspansi ya. Kalau bisnis sudah jalan, duitnya harus diputar lewat investasi untuk menaikkan modal kita supaya bisa merencanakan untuk membuka cabang baru. Nah, saya sarankan kita hitung menggunakan konsep bunga majemuk. Sekarang kita masuk ke bagian ekspansi bisnis. Ketika sebuah bisnis sudah berjalan dengan stabil, salah satu strategi untuk memperbesar usaha adalah dengan memutar modal melalui investasi. Dalam matematika bisnis, salah satu konsep penting yang digunakan adalah bunga majemuk kontinu. Bunga majemuk kontinu adalah bunga yang dihitung terus-menerus, tanpa jeda waktu. Artinya, pertambahan modal terjadi secara sangat cepat karena proses penggandaannya berlangsung setiap saat. Rumus yang digunakan adalah A sama dengan P dikali E pangkat RT, di mana P adalah modal awal, R adalah tingkat bunga per tahun, T adalah waktu investasi dalam tahun, dan E adalah bilangan eksponensial. Sekarang kita lihat contoh kasusnya. Misalnya kita berinvestasi sebesar 10 juta. Tingkat bunganya 8% per tahun dan lama investasi 5 tahun. Kita masukkan ke rumus. A sama dengan 10 juta dikali E pangkat 0,08 dikali 5. Ketika dihitung, hasil akhirnya adalah sekitar A sama dengan 14.918.000. Artinya, dalam 5 tahun, modal kita naik hampir menjadi 15 juta rupiah. Kenaikan ini terjadi karena efek penggandaan bunga secara kontinu. Dan hasil seperti ini sangat cocok dimanfaatkan untuk rencana ekspansi. Misalnya membuka cabang baru atau menambah kapasitas produksi. Jadi, bunga majemuk kontinu bukan hanya konsep matematika, tetapi juga sebagai alat penting dalam pengambilan keputusan keuangan bisnis. Oke, aku rangkum ya. Tadi Zia udah menentukan harga paling optimal lewat permintaan dan penawaran. Yang kedua, Charles sudah menunjukkan bahwa sifat turunan itu dapat dipakai untuk produksi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, Manuel sudah menunjukkan bahwa sifat integral itu dapat dipakai untuk menghitung pendapatan dalam sehari. Dan yang paling terakhir, Agus sudah menunjukkan bahwa bunga majemuk itu dapat dipakai untuk modal kita menjadi lebih naik jika diinvestasikan dengan benar. Kesimpulannya, matematika itu penting banget untuk membantu bisnis menjadi lebih berkembang, efisien, dan makin cuan.